Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas C1 MBR akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Neha Hairunisa, NIM 2020-310091. Yang kedua ada Putri Emiliawati, NIM 2020-310092. Yang ketiga ada Nadia Awalia Putri, NIM 2020-310093. Dan yang terakhir ada Muhammad Naskah Hilmi, NIM 2020-310094. Konsep dasar Pancasila sebagai sumber hukum. 1. Sumber hukum. Secara istilah, sumber berarti tempat keluar atau asal. Jadi, sumber hukum adalah tempat asal atau tempat keluar pengambilan hukum. Sumber hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan diformulasikan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang tumbuh dan berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, yang kemudian menjadi cita hukum seperti Pancasila bagi negara Republik Indonesia. 2. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. B. Kedudukan Pancasila sebagai hukum tertinggi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Nah, Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara. Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya. Untuk itulah perlu adanya tatanan dan tata tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Emiliawati, NIM 2020-310092. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai landasan hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, apabila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Awalia Putri, NIM 2020-310093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan ground norm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 45.
Interpretasi norma hukum dalam UUD tahun 45 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Naskahimi, NIM saya 2020-310094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang peran Pancasila sebagai sumber hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Dalam kerangka itulah, hukum di Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak tercapainya kondisi ideal tersebut sangat mungkin disebabkan oleh tidak berkualitasnya penegakan hukum. Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan setiap peraturan hukum tata negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum di Indonesia harus berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bersifat kerakyatan dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah bentuk pengamalan Pancasila sebagai sumber hukum. Untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengamalan secara objektif, yakni dengan melaksanakan atau menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila. Yang kedua, pengamalan secara subjektif, yakni dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etika secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 meminta maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari kami. Terakhir kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.